Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya melanjutkan kembali pembahasan mengenai Injil Matius, dan ini masuk ke eksposisi ke 164 dan saya memberi judul Ketika Keadaan di Luar Kendali Kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini sebenarnya saya ambil dari kisah bagaimana satu kali ketika Yesus dan 3 muridnya turun gunung, 9 muridnya di bawah sedang menghadapi satu situasi yang tak terkendali. 9 murid ini menghadapi satu keadaan, satu kasus di mana ada satu anak yang disebutkan di sana kerasukan roh jahat. Dalam Injil Matius disebutkan jenis penyakitnya yaitu penyakit ayan, tetapi Markus menyebutkan penyakit bisu dan tuli. Lukas tidak menyebutkan jenis penyakitnya tetapi menyebutkan ciri-cirinya adalah penyakit ayan atau penyakit epilepsi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita melihat runtutannya, kalau kita melihat dari awal ketika Yesus dimuliakan di puncak gunung, kita melihat bahwa setelah Yesus dan ketiga muridnya turun dari puncak gunung kemuliaan, mereka langsung diperhadapkan dengan masalah. Nah, ini yang menjadi catatan sekaligus realitas yang harus kita terima atau kita akui, bahwa hidup ini memang seperti itu. Hidup ini rangkaian masalah. Masalah yang satu belum selesai atau baru saja selesai. Mungkin masalah yang berikutnya sudah menunggu kita. Dan kita harus realistis. Hidup kita ini memang seperti itu. Dan kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi berbagai masalah, anggaplah itu sebagai satu kenyataan bahwa kita masih hidup di dunia ini. Karena selama kita masih mengenakan tubuh yang fana ini, dunia yang fana ini, maka masalah tidak terhindarkan. Orang Kristen yang takut dengan masalah, orang Kristen berdoa supaya dijauhkan dari masalah adalah orang Kristen yang lemah. Orang Kristen tidak boleh takut dengan masalah, tidak boleh berdoa untuk dijauhkan dari masalah. Tetapi harus berani menghadapi masalah, punya respon yang benar terhadap masalah. Dan kita sebisa mungkin berdoa minta kekuatan kepada Tuhan, untuk meminta kepada Tuhan untuk kita dapat kekuatan untuk menghadapi semua masalah. Kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang yang kalah dalam perjalanan hidup ini. Nah, lihat, ada satu perpaduan yang menarik di sana. Satu sisi mereka ada di puncak gunung kemuliaan dan mereka baru menikmati mimpi-mimpi indahnya hadirat Tuhan. Tapi sisi lain mereka turun ke bawah, mereka menghadapi satu realitas tugas, tanggung jawab dan masalah yang tidak ada akhirnya. Dan hidup ini memang perpaduan begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menikmati mimpi-mimpi, cita-cita, harapan-harapan, hadirat Tuhan, sekutuan yang indah tanpa masalah. Tapi kadang-kadang kita seperti tersadar dari mimpi kita, tersadar dari satu keadaan yang penuh harapan bahwa ternyata kita harus melewati masalah, harus menjalani kehidupan, melakukan tugas-tugas harian yang begitu padat. Hari Minggu begini mungkin hari yang indah bagi kita karena kita ada di dalam hadiratnya. Kita menikmati persekutuan, minum kopi bersama dengan teman-teman kita. Tetapi besok kita sedang dipersiapkan lagi menghadapi tugas-tugas, masalah-masalah yang seperti tidak ada akhirnya. Waktu kemarin saya membesuk Sugi, saya baru tersentak hati saya. Dia ceritakan bahwa dia punya pimpinan itu setiap hari harus minum obat tidur demi supaya seperti melupakan masalah sampai terkena kanker. Karena mungkin seringnya obat. Mungkin karena setiap hari harus memikirkan cash flow yang nilainya mungkin triliunan, ratusan miliar. Sampai tidak bisa tidur. Kita juga membingungkan memang ya. Jadi manusia itu gak punya duit juga stres juga. Besok mau makan apa ya? Kira-kira ada uang untuk beli beras gak ya? Ada air gak ya, untuk air mineral untuk besok ada gak ya? Tetapi orang yang uangnya miliaran, ratusan miliar, triliunan juga gak bisa tidur. Aduh, uangku yang 1 miliar, yang 2 miliar amblas, yang 100 miliar kadang gak bisa kembali. Ini gimana ini? Jadi itulah realitas yang harus kita hadapi.
Lalu apakah kita tidak boleh punya mimpi-mimpi? Tidak boleh punya harapan-harapan yang besar? Boleh, harus. Kita harus hidup dengan mimpi-mimpi, harapan-harapan yang besar. Tetapi mimpi dan harapan itu harus realiskan, harus diperagakan dalam kehidupan nyata. Bahkan William Carey pernah mengatakan, harapkan hal-hal besar dari Allah, lakukan hal-hal besar bagi Allah. Orang Kristen boleh punya mimpi-mimpi yang besar, harapan-harapan yang besar. Boleh banyak duduk di kaki Tuhan dalam hadiratnya. Tetapi siap juga menghadapi realitas, siap juga menghadapi kenyataan. Dan perhatikan baik-baik, kita tidak bisa hidup dalam suasana di atas puncak gunung kemuliaan itu terus menerus. Artinya kita gak bisa terus hidup dalam mimpi-mimpi hadirat Tuhan. Gak bisa terus-terusan begitu. Tapi kita juga gak bisa hidup tanpa mimpi, harapan, dan hadirat Tuhan. Jadi ini satu perpaduan yang harus kita jaga keseimbangannya. Orang Kristen harus bisa menjaga keseimbangan antara saya duduk di kaki Tuhan, antara saya ada dalam hadirat Tuhan, punya mimpi-mimpi harapan, dan antara kesiapan menghadapi tugas-tugas tanggung jawab dan masalah-masalah yang besar. Tidak boleh dipisahkan karena dua-duanya itu satu kesatuan. Tanpa kekuatan hadirat Tuhan, tanpa mimpi-mimpi yang besar, tanpa harapan-harapan yang besar, kita tidak punya kekuatan yang besar. Itu sebabnya orang-orang besar selalu seimbang antara dia duduk di kaki Tuhan, antara dia punya harapan-harapan yang besar, punya mimpi-mimpi yang besar dengan melakukan hal-hal yang besar. Kadang orang itu jatuh di ekstrim yang satu tapi gagal di ekstrim yang sebaliknya. Misalnya seseorang punya ekstrim kanan, dia punya mimpi-mimpi yang besar, harapan-harapan yang besar, tetapi dia gak punya tindakan yang besar. Cita-citanya muluk-muluk, harapan-harapannya besar-besar, tapi tindakannya kecil. Nanti saya mimpi jadi presiden, mimpi jadi pengusaha besar, saya mimpi jadi orang hebat. Tapi tindakan hari-harinya kecil, jiwanya kecil, mentalnya kecil. Kita tidak boleh seperti itu. Boleh punya mimpi besar, boleh punya harapan besar, tapi tindakannya juga besar. Tetapi ekstrim yang satu, ada orang-orang yang dia tidak punya mimpi, tidak punya kekuatan dalam hadirat Tuhan, tidak punya harapan. Yang ada cuma tindakan-tindakan yang besar. Contoh, ada orang tuh kalau soal cari duit hebat, pengembangan diri hebat, manajemen hebat, leadership hebat, tapi tidak hebat cari Tuhannya. Ini sayang, dia masuk ke ekstrim yang satu tapi gagal di ekstrim yang lain. Sebaiknya kita jaga keseimbangan. Ada orang kalau cari duit cepat, kalau soal di dunia marketplace dipercaya sekali, tapi cari Tuhannya tidak ada. Sama Tuhan tidak takut sama sekali. Tidak pernah punya waktu-waktu berdoa, duduk di kaki Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini juga orang yang lemah. Orang-orang seperti ini kalau gagal nanti dia bunuh diri. Gagal dia stres, dia gila. Kenapa? Dia gak punya kekuatan batin, tidak punya kekuatan mental yang menghadapi situasi-situasi di luar kendalinya. Jadi kita tidak boleh masuk atau jatuh dalam satu ekstrim. Kita harus menjaga keseimbangan kita. Saya mau jemaat itu produktif, efektif di dunia marketplace, berhasil, sukses. Tetapi cari Tuhannya juga bagus. Tapi biasanya orang yang cari Tuhannya bagus, marketplace memang bagus. Biasanya begitu. Kenapa? Karena Tuhan pasti kasih kekuatan dan hikmat. Termasuk pengertian-pengertian berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Ada orang cari motivator-motivator untuk membangkitkan semangat kerja. Itu baik. Tapi menurut saya motivator terbaik itu Alkitab. Kenapa? Baca kitab Amsal. Saudara akan menemukan motivasi-motivasi kerja yang luar biasa. Kita harus belajar dari semut. Semut nggak ada pemimpinnya. Tapi dia bisa bekerja. Menyiapkan segala sesuatu. Bisa menabung makanan di musim dingin. Di musim panas untuk musim dingin. Lihat, Alkitab itu sangat membekali kita kalau kita mau belajar. Bukan tidak boleh. Mary Riana misalnya bagus-bagus. Prinsip-prinsip yang diajarkan itu prinsip-prinsip Alkitabiah.
Saya seringkali mengikuti acara-acaranya di Metro TV. Baik, itu baik. Tetapi saudaraku sekalian, kalau kita hanya semata-mata cakap di marketplace tapi kita enggak cakap dalam kekuatan hadirat Allah, saya takut suatu hari ketika keadaan tak terkendali, kita stres dan kita bunuh diri. Saya bilang kemarin sama Suki sambil canda. Bukan minum obat tidur, tapi doa. Kenapa? Doa itu menenangkan, doa itu meneduhkan. Orang seringkali meremehkan kekuatan doa karena seorang nggak pernah menikmati kuasa doa. Doa hanya sekedar formalitas dan tidak pernah bersentuhan langsung dengan Tuhan. Doa itu memberi keteduhan. Makanya pemazmur berkata, hanya dekat Allahku aku tenang. Itu bukan sesuatu yang sekedar ucapan, tapi pemazmur sendiri mengalami doa-doanya itu menenangkan jiwanya. Banyak orang Kristen yang sebenarnya doa hanya formalitas, kewajiban. Dia gak punya kehidupan doa di rumah. Nah, saudaraku sekalian, selama Yesus dalam perjalanan turun gunung, sedang berjuang. Bagaimana cara mengatasi anak yang kerasukan setan ini, kerasukan roh jahat, yang bisu tuli, yang epilepsi ini, dan mereka tidak sanggup. Mereka tidak mampu mengendalikan situasi itu. Dan pada waktu bersamaan mereka menghadapi 3 tekanan sekaligus. Tekanan pertama dari orang tua si anak. Mungkin kalau saya bahasakan sekarang, gimana sih kamu belajar apa sih dari gurumu? Mana? Anakku tidak sembuh. Belum tekanan dari ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama dengan berbagai macam mungkin penghakimannya, tuduhannya yang luar biasa. Saya percaya 9 murid ini stres. Belum tekanan dari masyarakat. Orang-orang yang lain yang mengharapkan, yang punya satu harapan yang tinggi terhadap murid-murid Tuhan ini. Tapi mereka tidak bisa memenuhi harapan masyarakat ini. Perhatikan baik-baik. 3 tekanan ini mewakili tekanan hidup kita. Tekanan dari orang tua anak tersebut mewakili kalau kita kerja, tekanan dari klien, tekanan dari customer. Satu keadaan yang kadang-kadang kita gak bisa kendalikan. Saya kadang-kadang lihat ya Aini gitu. Mukanya itu seperti ketekuk. Saya pernah lihat langsung waktu saya berkunjung ke tempat di mana dia kerja. Kayaknya dimaki-maki orang. Bos. Dan saya ngelihat mukanya yang begitu penat, berat. Karena dimaki-maki, dikomplain oleh customer. Dan situasi-situasi seperti itu tak terelakkan. Kadang-kadang kita tidak meminta, tapi tak terhindarkan. Kalau saudara masuk di dunia marketplace itu tak terhindarkan. Apapun yang saudara lakukan sudah bagus, sudah baik, bisa saja itu disalahkan. Belum tekanan mewakili pemimpin agama itu, mungkin tekanan-tekanan pemimpinmu di gereja, tekanan dari pemimpinmu di perusahaan. Sudah melakukan yang terbaik untuk klien, untuk customer, pemimpinmu tetap salahkan. Kalau dalam dunia pelayanan itu juga bisa terjadi, engkau merasa sudah melayani, sudah melakukan yang terbaik. Belum tekanan dari jemaat, belum tekanan dari teman-teman, belum tekanan dari pemimpin, belum tekanan dari masyarakat, belum tekanan dari keluarga. Udah kerja dari pagi sampai malam, pulang capek, lelah, pengen istirahat. Istri bukannya sambut dengan penuh kasih. Bukan dibikin air hangat. Bukan disiapkan makanan, tetapi disemprot. Pulang kenapa jam sekian? Ini jam berapa? Papi harusnya pulang jam 6, kenapa sekarang jam 9? Capek, penat, lelah, dan di rumah dia harus menghadapi tekanan kembali. Dan inilah realitas kehidupan. Murid-murid menghadapi realitas itu, kita semua menghadapi realitas itu. Dan kita tidak bisa menyalahkan realitas. Kita harus membuat diri kita kuat, tangguh. Supaya ketika satu tekanan itu datang, kita tidak goyah. Saya mengerti bahwa istri saya bukan orang yang dipersiapkan jadi ibu gembala. Istri saya jemaat biasa yang tidak punya kapasitas mungkin untuk menanggung tekanan-tekanan pelayanan. Saya bisa mengerti kalau dia tidak sanggup mendengar kabar-kabar mengenai masalah-masalah kejemaatan. Dan sering sekali saya menyimpan masalah-masalah kejemaatan untuk diri saya sendiri. Kenapa? Kalau saya cerita dia nangis. Dan saya nggak tega melihat dia menangis. Kadang-kadang bapak-bapak, tidak selalu masalah-masalah itu harus kau ceritakan kepada istrimu. Kadang-kadang kau harus tanggung sendiri.
Karena istrimu belum tentu siap menanggung tekanan pekerjaan. Mungkin kau dimaki-maki, kau mungkin disalahkan olehmu. Kadang-kadang kau harus menyimpannya. Tetapi kalau engkau mengerti prinsip-prinsip firman Tuhan, kau akan diberi jalan keluar. Engkau akan dimampukan untuk melewati semuanya. Pengalaman ini pernah terjadi atau terjadi di kemudian hari yang dialami juga oleh Petrus dan rekan-rekannya ketika pemimpin yang mereka dambakan Yesus Kristus mati tersalib. Mereka sempat mundur dari pelayanan, mereka kembali ke pekerjaan lama lagi, mereka menangkap ikan lagi. Dan sebagai seorang yang ahli pengalaman di bidang pelayanan, di bidang pelayaran, mereka tidak punya kesulitan di dalam menangkap ikan. Tetapi hari itu Tuhan izinkan mereka tidak menangkap ikan satu pun. Sampai Yesus datang dan berkata, tebarkan jalanmu ke sebelah kanan. Dan waktu dia taat, dia lakukan itu, mereka baru mendapatkan ikan yang banyak. Perhatikan baik-baik, ada situasi seperti ini. Kita seperti mentok kanan, mentok kiri, semua ilmu kita sudah kita pakai, pengalaman kita sudah kita pakai, koneksi orang-orang hebat kita sudah kita pakai, tapi tetap seperti tidak ada hasilnya. Itulah yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Pengalaman dia belajar 3 tahun lebih bersama dengan Tuhan, tidak ada hasilnya. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang dan Yesus menyelesaikan masalah itu. Puji Tuhan, kita masih ada Yesus Tuhan kita. Ada kalanya kita mentok, ada kalanya kita sudah gak berdaya lagi. Tapi waktu kita datang kepada dia, dia akan menyelesaikannya bersama dengan kita. Ada 3 hal penting yang perlu kita mengerti. 3 pelajaran penting dari peristiwa ini. Yang pertama, Tuhan ingin mengajarkan apa? Tuhan ingin mengajarkan bahwa Tuhan ingin melihat hati kita. Tuhan ingin meruntuhkan keangkuhan kita sebenarnya lewat peristiwa-peristiwa yang tidak dapat kita kendalikan baik. Kalau semua hal bisa kita kendalikan, kita akan menjadi Tuhan bagi diri kita dan bagi orang lain. Tetapi kalau ada sesuatu yang tidak mampu kita kendalikan, kita akan berkata, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Dan kita butuh Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Tapi kalau keuangan kita bisa kendalikan, kesehatan kita bisa kendalikan, orang-orang kita bisa kendalikan, pekerjaan kita bisa kendalikan, masyarakat kita bisa kendalikan, gereja kita bisa kendalikan, kita akan menjadi Tuhan bagi diri kita dan bagi orang lain. Dan perhatikan baik-baik, itu kesombongan. Kita tidak selalu bisa mengendalikan keadaan, mengendalikan orang-orang, mengendalikan situasi. Tapi kita bisa mengendalikan respon dan sikap hati kita. Itu yang harus menjadi catatan penting dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di dalam hidup ini kadang-kadang Tuhan mengizinkan keadaannya seperti tidak dapat dikontrol supaya Tuhan melihat kecenderungan hati kita kemana. Kita lari kepada Tuhan atau kita mencari jalan pintas. Kita lari kepada Tuhan atau kita mencari kambing hitam. Dan itu penting sekali bagi Tuhan. Kalau kita melihat dalam Ulangan pasal 8 ayat 3. Dikatakan di sana, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Supaya kita ngerti, kita ini tanpa Tuhan nothing. Kita ini gak bisa apa-apa, kita manusia lemah. Makanya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tidak ada yang lebih mengerikan daripada ketika orang merasa dirinya hebat, dirinya penting, dirinya bisa hidup tanpa Tuhan. Kondisi seperti itu bisa menjadi kondisi yang sangat mengerikan. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan seperti meminuskan kita, menolkan kita, termasuk meremukkan kita supaya bisa dibentuk ulang. Dalam Yeremia 18 ayat 4 disebutkan di sana, apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik di pemandangannya. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih menarik. Apabila periuk yang sedang dikerjakan itu kurang sempurna, ia mengerjakannya kembali menjadi periuk yang lain sesuai dengan yang dikehendakinya.
Jadi kalau Tuhan melihat hati kita masih keras, kurang sempurna, kurang baik, karakter kita masih buruk, Tuhan sengaja izinkan situasi-situasi untuk memukul kita. Supaya apa? Supaya kita tampil lebih baik, tampil lebih sempurna, tampil lebih elegan di kemudian hari. Ini yang harus kita mengerti. Cuman kadang-kadang kesombongan kita lah yang membuat kita tidak bisa menerima hal itu. Ketika murid-murid melayani orang itu dan orang itu ternyata tidak bisa disembuhkan lewat pelayanannya. Berarti pelayanannya gagal. Tetapi kemudian Yesus mengambil alih dan sukses. Itu satu pembelajaran yang menarik. Bahwa dengarkan baik-baik. Pekerjaan Allah, kehidupan kita sehari-hari ini akan tetap berjalan tanpa atau dengan kita. Jangan kita menjadi orang yang terlalu berpikir kita ini terlalu menentukan segalanya. Seolah-olah tanpa kita semua tidak berjalan dengan baik. Kalau dengan kita baru semuanya berjalan dengan baik. Kita salah. Siapa kita? Satu kali ada seorang datang kepada saya. Dia mengatakan bahwa, Kak, saya sudah gak mau ke gereja ini lagi. Saya bilang, kenapa? Saya lihat kakak tidak punya iman. Kenapa tidak punya iman? Kenapa kakak usaha sama gereja dijadiin satu? Oh iya, karena memang untuk operasional gereja kita butuh uang. Kakak kurang iman. Saya gak suka pendeta yang kurang iman. Jadi saya mau cari pendeta yang imannya besar. Padahal saya itu sebenarnya pengen sekali nolong gereja ini loh. Itu pada waktu itu jemaat kita masih belasan. Anak-anak remaja dan kita tidak punya keuangan. Itu sebabnya saya membuka usaha di gereja supaya ada operasional masuk. Tetapi saya dikomplain. Dia mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah salah. Dan satu statement yang membuat saya agak tersentuh hati saya adalah, padahal saya mau tolong gereja ini. Tapi karena saya lihat kakak tidak iman, saya gak mau nolong gereja ini. Saya tidak bisa menahan dia pergi. Tapi 3-4 tahun kemudian dia kembali. Dia ternyata setiap hari mengamati pelayanan kita. Dia ngelihat tadinya motor 1-2, sekarang motor tambah beberapa. Tadinya gak ada mobil, mobil sudah mulai tambah. Tadinya jemaat 1-2, sekarang tambah. Dia ternyata amati, dia ngelihat setiap kali dia berangkat ke Serpong, dia ngelihat lewat sengaja. Sampai satu kali dia datang kepada saya di kantor dan kemudian dipeluk kaki saya dan dia nangis. Dia bilang, ampuni saya Kak, saya salah. Terus saya katakan begini, dengarkan baik-baik, engkau tidak boleh berkata begitu. Pekerjaan Allah ini milik Allah. Tanpa saya pun pekerjaan ini bisa jalan. Tidak boleh kita menjadi pribadi yang sombong, yang angkuh, yang mengatakan bahwa seolah-olah kalau aku tidak mengerjakannya semuanya gagal, semuanya rusak. Sebagian kebenaran. Benar, mungkin kalau nggak ada saudara beberapa kerja berantakan. Tetapi Tuhan akan menyiapkan cadangannya. Tuhan akan menyiapkan ban serepnya untuk menopang pekerjaan Tuhan. Murid-murid sedang diproses, dibentuk. Lihat, tanpa engkau pun pekerjaan Allah tetap bisa berjalan. Supaya kita belajar rendah hati, kita belajar tidak sombong. Kita belajar punya hati yang rendah dan berkata, ya Tuhan, aku hanya sekedar manusia biasa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa engkau. Yang kedua, Tuhan ingin mengembalikan segala kemuliaan bagi dia. Seringkali Tuhan mengizinkan situasi pelayanan, pekerjaan, keluarga tidak terkendali. Agar kita mau datang kepada Yesus. Dan hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Kalau semuanya kita tangani sendiri, kita sukses karena kekuatan kita sendiri. Suatu hari kita berkata, ini semua karena aku. Tapi kalau kita pernah ngalami namanya kegagalan, mentok sana mentok sini, dan kita pernah datang di kaki Tuhan dan kita berkata, Tuhan, aku tidak tanpa. Kita bisa menyadari suatu hari, kalau aku sukses, kalau aku berhasil, kalau aku dipermuliakan manusia, itu bukan karena aku, tetapi Tuhan yang menyertai aku. Tuhan yang memampukan aku melewati semuanya. Dan ini penting sekali Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Karena dalam situasi-situasi tertentu kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau semua yang kita lakukan, pelayanan kita, pekerjaan kita selalu sukses tanpa Tuhan, kita bisa menjadi orang yang mengambil kemuliaan bagi diri kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu harus setiap hari mengoreksi diri, memperkarakan diri kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, adakah hari ini kemuliaan-Mu aku curi? Tanpa kita sadari dalam pelayanan-pelayanan kita sehari-hari bisa kita mencuri kemuliaan Tuhan. Bisa. Pelayanan kita di mimbar ini rawan sekali dengan mencuri kemuliaan Tuhan.
Kita ada di sini supaya dipuji manusia. Kita di sini supaya diangkat oleh manusia. Atau kita di sini karena betul-betul melayani dia. Kita ibadah karena memang betul-betul karena kita ingin menyembah dia. Atau kita hanya ingin mendapatkan sesuatu dari dia untuk kepentingan kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan terus memproses kita sampai titik tertentu. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar dia. Yohanes pasal 15 ayat 5. Saya mengerti kalau posisi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi saya tidak tahu posisi saudara sebagai seorang karyawan, sebagai seorang yang bergerak di marketplace. Kalau sebagai seorang hamba Tuhan ujiannya ya ujian kemuliaan dari jemaat, dari orang lain. Kalau saudara saya tidak tahu mungkin dengan uang yang banyak, dengan mobil yang bagus, dengan rumah yang bagus saudara bisa tengadah dan berkata, aku tidak perlu Tuhan, ini semua karena kekuatanku. Adik saya cerita, dia punya teman dan saya bilang, kok teman itu punya koko kenapa gak diajak ke gereja? Udah kak. Dia ngomong, buat apa aku ke gereja? Rumahku 3, mobilku banyak. Aku kasih makan pendeta. Aku tidak perlu ke gereja. Artinya, kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan lewat kepemilikan tertentu, kesuksesan tertentu yang kita genggam. Tapi kadang-kadang situasi tak terkendali. Kadang-kadang mentok sana mentok sini supaya kita berkata begini, Tuhan, aku berserah. Tapi kadang-kadang manusia itu memang curang. Kalau sukses gak berserah. Tapi kalau gagal baru berserah. Kalau sudah habis-habisan ditipu sono tipu sini bangkrut baru di kaki Tuhan. Tuhan, aku serahkan semuanya kepadamu. Ini semua milikmu. Terus malaikat bilang, apanya? Udah gak ada miliknya lagi. Gagal, bangkrut. Tapi waktu kita sukses kita tidak berdoa seperti itu. Tuhan, ini semua milikmu. Semua yang ku miliki, aset-asetku, uangku, rumahku, mobilku adalah milikmu. Hanya waktu kita gagal, waktu kita kehilangan segalanya baru kita meratap dan berkata, semua ini milikmu. Kita tidak boleh begitu. Hal-hal kecil dalam pelayanan kita juga akan diuji. Apalagi kalau kita bermain di wilayah-wilayah yang sifatnya rohani. Itu sangat tipis sekali. Sulit untuk kita mendeteksinya. Yang ketiga, Tuhan ingin melihat respon hati kita di dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak dapat kita atasi. Saudara, karakter adalah siapa kita waktu kita dalam tekanan. Kita belum kelihatan karakter asli kita waktu dalam keadaan normal. Semuanya terkendali sebaik-baik. Tapi waktu dalam keadaan tekanan datang, itulah sifat asli kita akan muncul ke permukaan. Buah-buah roh kita akan muncul aslinya, buah daging atau buah roh. Setidaknya ada 3 respon yang biasanya muncul dalam keadaan seperti ini. Yang pertama, lari dari masalah atau mencari jalan pintas. Obat-obatan, rokok, selingkuh, minuman keras, cerai, bunuh diri, pindah tempat kerja, pindah gereja. Ini ada solusi-solusi yang lari dari masalah. Tidak menyelesaikan masalah, ini hanya lari. Kalau saya nggak naik sekolah di sini, demi supaya saya dinaikkan, saya pindah sekolah. Itu tidak menyelesaikan masalah. Karena di tempat sekolah yang baru ujiannya tetap sama. Kalau ada orang tua yang karena anaknya tidak naik kelas, kemudian dipindahkan ke sekolah lain supaya naik kelas, saya tidak setuju. Bahkan saya marah. Theo pernah tanya sama saya, Pi kalau aku tidak naik kelas gimana? Gak apa-apa sayang, bisa diulang lagi. Kan usiamu juga setengah tahun lebih muda dari yang sebenarnya. Dulu kan sempat kita berpikir Theo kira-kira diterima gak di sekolah, kan dia lebih muda. Tapi gak masalah, saya bilang. Tidak perlu lari, tidak perlu cari jalan pintas. Nah sering terjadi dalam masalah-masalah keluarga, kalau lagi masalah benturan hebat, lari keluar. Cari jalan pintas, minum minuman ngebut di jalan, pakai obat-obatan terlarang, selingkuh, pelacur. Ini gak menyelesaikan masalah. Ada persoalan di kantor, persoalan di gereja, lari. Gak boleh gitu. Hadapi, selesaikan masalahmu dengan baik. Dimanapun engkau berada, engkau akan bertemu dengan masalah itu. Yang kedua, marah dan menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan barang-barang. Sebenarnya dalam hidup ini tidak selalu masalah yang menjadi
akarnya, tetapi kepercayaan kita ialah. Saya kasih contoh. Ketika seorang suami marah disuruh istrinya memindahkan atau mengambil kursi dari gudang. Sebenarnya mengambil kursi dari gudang untuk dihadirkan untuk tamu itu sebenarnya nggak jadi masalah. Bukan masalah. Apa salahnya memindahkan mengambil kursi dari gudang ke ruangan tengah. Tapi seorang istri cerita sama saya bahwa suaminya ngamuk hebat luar biasa gara-gara disuruh memindahkan kursi. Ngambil kursi dari gudang ke ruang tengah. Terus dia tanya, Pak saya salah apa ya Pak? Perasaan saya nggak salah tapi suami saya ngamuk luar biasa. Saya bilang, Ibu, suami itu punya 2 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Walaupun ini nggak mutlak ya. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan seksnya yang harus terpenuhi. Kebutuhan yang kedua kebutuhan keberhargaannya. 2 ini kalau nggak dipenuhi biasanya memang marah-marah Bu. Oh pantesan Pak. Suami saya itu marah seperti gak ada alasan. Iya karena dia merasa tidak dihargai. Dengan disuruh ngambil kursi dihadirkan di tengah-tengah keluarga besar lagi sinciaan. Oh bener Pak. Oh saya baru ngerti. Nah bagi suami itu, bagi dia keberhargaannya, nilai harga dirinya itu ditentukan dari apa kata orang dan penampilan. Jadi waktu nilai seseorang nilai keberhargaannya salah, apapun bisa jadi masalah. Tapi kalau sudah dirubah bahwa harga diri saya, keberhargaan saya bukan ditentukan oleh penampilan saya plus apa kata orang. Tapi dari jati diri saya di dalam Kristus. Bahwa saya sudah berharga di dalam Kristus. Kristus sudah mati buat saya, dia berkorban buat saya. Dan apa kata Tuhan terhadap saya sudah cukup. Walaupun mungkin manusia, istri saya, orang lain tidak menghargai saya. Tuhan sudah menghargai saya dan itu cukup bagi saya. Jadi bukan masalah terletak di kursi dipindahkannya, tetapi di kepercayaan yang salah. Bahwa kalau istri saya melakukan seperti itu berarti saya nggak dihargai. Kalau saya nggak dihargai saya harus marah. Contoh lagi misalnya ketika saya pernah membaca satu cerita mengenai orang yang diutus ke Papua jualan baju dan sepatu. Orang pertama diutus dia komplain sama bosnya. Bos ini bos nggak benar nih. Masa saya diutus di tempat di mana orang nggak pakai baju dan nggak pakai sepatu? Mau jual apa saya bos? Di sini nggak ada sepatu, nggak ada baju, semuanya orang pakai koteka. Saya mau jual apa bos? Saya pulang bos, saya nggak bisa terima ini. Marah-marah sama bosnya, dia pulang. Diutuslah orang yang kedua. Masalahnya sama. Tidak ada yang pakai baju, semua pakai koteka, tidak pakai sepatu. Tapi orang yang kedua berkata, bos, kirim baju banyak bos, sebanyak-banyaknya. Kirim sepatu sebanyak-banyaknya bos. Karena di sini semua orang tidak pakai baju, semua orang tidak pakai sepatu. Pasti semua butuh baju, butuh sepatu. Masalahnya sama, sudut pandangnya berbeda. Hidup kita itu begitu Bapak Ibu. Terkadang apa yang kita anggap masalah sebenarnya bukan masalah. Karena sudut pandang kita sendiri yang harus dirubah. Kalau kita nggak robah sudut pandang kita nggak robah kepercayaan kita yang salah, kita akan memandangnya sebagai suatu masalah. Contoh lain, misalnya kalau dia nanti udah menikah, dia gagal, dia selalu akan mencari kesalahan istri, kesalahan gereja, kesalahan bosnya. Kan orang pernah ngomong, di balik suami yang hebat ada, di balik suami yang sukses ada istri yang hebat. Jadi kalau suaminya gagal, istrinya nggak hebat. Salah lagi istrinya. Kenapa? Kenapa saya nggak sukses? Karena kamu tidak hebat. Karena di balik suami yang sukses ada istri yang hebat. Jadi kalau suamimu gagal berarti kamu tidak hebat. Selalu ada nanti yang disalahkan di dalam perjalanan hidupnya. Tapi kalau dia bisa mengevaluasi diri, kenapa ya saya kok gagal ya? Oh mungkin karena kinerja yang bagus. Mungkin kinerja saya bagus tapi attitude saya yang gak bagus. Ada orang yang kerjanya bagus tapi sikap etos kerjanya, attitude-nya jelek sekali. Ngelawan bos, diajak ngomong membantah. Orang-orang seperti ini memang mungkin dia hebat dalam pekerjaan sendiri, tapi dia nggak bisa dipakai oleh bosnya. Bosnya berkata, saya nggak bisa pakai kamu karena kamu punya dunia sendiri. Yang ketiga, mengikuti proses sampai selesai dan bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Nah yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, ini tidak gampang karena ini harus mengikuti proses. Pertanyaan yang selalu diajukan kepada Tuhan bukan mengapa aku menghadapi masalah ini Tuhan. Mengapa Tuhan? Bukan, dia bertanya begini, Tuhan apa yang belum selesai Tuhan dari karakterku? Nah ini beda. Kalau pertanyaan pertama pertanyaan mengasihani diri, mengapa ini terjadi padaku Tuhan? Mengapa padaku?
lahir ke dunia ini. Zaman saya dulu waktu masih tahun 90-an. Lagunya kayaknya lagu penderitaan tuh enak dinyanyikan. Mengapa aku perlu terlahir di dunia ini kalau hanya untuk menderita? Mengapa keluargaku miskin? Mengapa papaku miskin? Mengapa aku lahir dari keluarga yang tak berpendidikan? Selalu terus menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang, menyalahkan diri sendiri. Tapi waktu kita sudah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, kita ikuti proses Tuhan, kita berkata, Tuhan apa yang belum selesai? Tuhan bilang, kamu masih sombong. Kamu masih mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kamu masih punya attitude yang buruk. Ya Tuhan, ampuni aku mau belajar berbenah diri. Dan itu akan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Suatu hari kita menghadapi masalah begitu, enteng. Dimaki-maki, iya bos. Tapi kalau kita tidak siap, sekali dimaki, kita nggak kanan langsung kita cabut, langsung kita menyalahkan orang, kita langsung merasa gagal banget. Kita tidak bisa menghadapi situasi yang lebih berat. Saudara, saya bersyukur saya ditempatkan di keluarga dan latar belakang keluarga yang tidak enak. Kadang-kadang dulu saya iri dengan teman-teman saya bisa les. Buru-buru kami les Bapak Ibu. Kita sekolah saja jam 7 kita mau berangkat itu cuma disiapin makan. Orang tua kita nggak ada. Orang tua kita, saya masih ingat saya kelas 5, kelas 4 SD itu orang tua saya udah berangkat kerja. Kami jalan sendiri pakai sepatu sendiri. Jalan ke sekolah jaraknya lumayan jauh, mungkin 5 km lebih. Kita melewati masa-masa yang sukar pulang ke rumah gak ada makanan. Makan buah saja kita mesti tunggu badai dulu, hujan lebat dulu. Kenapa badai hujan lebat? Karena waktu badai dan hujan lebat kita pergi ke rumah tetangga yang ada pohon mangganya. Dan itu rontok. Nah kita ambil itu sebagai buah untuk kita makan. Dan kita lapar. Sang Jawa bilang itu kayak gerangsangi ngonggo-ngonggo. Aduh kita pengen makan yang manis-manis. Akhirnya nyuri tebu. Nyuri ke tebu. Ketangkep sama ketahuan memandor. Lari kejar-kejar. Kita belajar tentang arti perjuangan hidup. Nah anak sekarang bangun pagi gadget, tidur sebelum tidur gadget. Tidak pernah disuruh orang tuanya. Semua fasilitas ada. Saya takut dia gak bisa menghadapi realitas hidup yang ganas di masa depan. Kenyataan kita hidup tidak lebih gampang, lebih sulit. Berapa hari yang lalu saya sedikit ada benturan dengan Theo. Saya marah luar biasa dan saya belum pernah semarah itu. Saya minta ampun juga sama Tuhan. Dan kami berpelukan, Theo peluk saya dan Theo minta maaf. Dan saya juga bilang papi sayang sama Theo. Bahwa sebagai orang tua tidak pikir untuk saya menjahati anak saya. Kalau saya marah dengan Theo, saya melakukan disiplin untuk Theo. Hanya satu tujuan saya, suatu hari Theo harus menjadi pribadi yang kuat. Saya bilang Theo, tidak selamanya saya mendampingi kamu. Suatu hari kamu harus merawat adikmu. Kamu harus hidup bagi dirimu sendiri dan mungkin merawat mamamu. Kamu tidak boleh begitu. Kamu jaga kesehatanmu sayang. Karena kadang kalau tidur ya mungkin ngulik lagu ya sampai pagi gitu. Besok ini kesiangan berangkat kerja. Ya saya positif mungkin anak saya mengulik lagu untuk persiapan main di youth dan sebagainya. Tapi sisi lain saya nggak mau kesehatan anak saya terganggu dengan apalagi kalau dia tidur kadang-kadang HP-nya masih di sampingnya. Itu kan tidak baik untuk otaknya. Dan berapa kali saya tegur jangan Theo. Sampai akhirnya saya ambil HP-nya. Sampai hari ini masih di tangan saya HP-nya. Udah seminggu nih kayaknya. Kadang-kadang Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita harus bertanya kepada Tuhan dan kepada diri kita sendiri. Apa yang belum selesai Tuhan? Tapi kalau kita terus menyalahkan orang, kita lari dari masalah, kita tidak pernah selesai. Kita akan terus menjadi orang yang lemah. Dan bahkan kita akan tumbuh akar yang pahit. Ibrani pasal 12 ayat 15. Dan kalau kita sudah tumbuh akar yang pahit itu bahaya sekali. Kita harus menang melewati masalah-masalah yang berat. Tidak selalu dunia ini, keadaan ini berpihak sama kita. Kadang-kadang kalau saya melihat saudara-saudara menghadapi masalah, saya kadang-kadang kasihan juga. Bahkan lihat anak saya ujian lagi pusing juga kasihan. Tapi saya seperti harus agak sedikit tega-tega melihat perjuangan kalian melewati fase-fase tertentu. Satu hari kalian akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh. Saya yakin orang-orang yang dipakai itu orang-orang
hidupnya lurus saja. Tapi orang yang telah melewati banyak masalah dan dia tampil sebagai pemenang. Kadang-kadang situasi-situasi yang menyakitkan kita, yang melukai kita, yang membuat kita remuk, yang membuat kita hancur itu, kalau kita menang, kita menjadi pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat, dan kita bisa cerita kepada orang lain, aku sudah melewati fase itu. Aku bisa menasihati kamu karena aku sudah melewatinya. Saya pernah mengumpulkan beberapa pembantu waktu saya youth pastor, saya duduk bersama dengan mereka, saya tampung curhatan-curhatan mereka. Dia bilang, majikan saya galak kak, majikan saya ini kak menahan saya punya gaji. Berbagai macam masukan. Waktu saya cerita sebentar tentang saya pada posisi waktu saya jadi pembantu, mereka semuanya diam. Mereka tidak ada 0, sekian persen dari penderitaan yang saya ceritakan. Dan itu menghentikan semua diskusi, menghentikan semua perdebatan untuk kita tidak bisa bertahan di tangsul. Dan akhirnya mereka berkata, oh ternyata yang saya alami tidak berat ya kak ya. Ternyata majikan saya itu baik ya kak. Ternyata majikan saya sebenarnya lebih baik ya kak ya. Itu membuat mereka bertahan di tempat kerja mereka sendiri. Itu penting, sudut pandang kita melihat masalah. Kalau kita melihat seluruh masalah itu adalah kesalahan orang lain, kesalahan lingkungan, kesalahan orang tua kita tidak pernah nanti selesai dengan diri kita. Tapi marilah kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan proses aku. Bentuk aku menjadi bejanamu. Dan biarlah aku menjadi alat yang mulia suatu hari di tanganmu. Dan saya yakin saudara-saudara yang hadir di sini dipakai Tuhan spesial beda dengan saya. Contoh Marno. Marno itu kan tidak tahu papa mamanya siapa. Tetapi orang seperti Marno suatu hari akan bisa melayani orang yang tidak mampu saya layani. Itu betul. Bahwa kita diciptakan spesifik, spesial. Dan hanya kita yang bisa menyelesaikan data dalam pekerjaan kita, dalam panggilan kita. Satu hari orang datang sama Marno dan berkata, no, aku kecewa sama hidup ini, aku dibuang sama orang tuaku, aku pahit gini. Tapi Marno cerita, aku juga pernah melewati seperti engkau dan aku melewati semua dengan sukacita. Aku sekarang ada sebagaimana ada karena kemurahan Tuhan. Dia tidak perlu dikhotbahi, dia langsung bertobat. Percaya sama saya. Saudara yang sudah di ujung tanduk perceraian, saudara sudah mau cerai, saudara sudah mau bubar, dan saudara pulih. Nanti orang cerita sama saudara, saya mau bubar aja kak, kami sudah gak sanggup, kami mau lewati semua tapi kami gak sanggup, kami sudah bawa ke AUA, kami sudah proses pengadilan. Dan waktu sudah cerita, kami juga melewati itu tapi saya memaafkan. Saya berdamai dengan pasangan saya, semua sekarang baik-baik saja. Oh gitu ya kak, gak jadi deh. Ada begitu banyak nasihat-nasihat yang kalau kita keluar di pengalaman hidup kita yang tangguh, yang kuat, menyelesaikan semua masalah orang. Tetapi orang pengen tahu bagaimana kita melewati masalah. Saya bilang waktu itu sama Vito, engkau mungkin sekarang ini tampak gagal dibandingkan teman-temanmu. Tapi kalau engkau bisa meresponi dengan benar, mencikapi dengan benar bahwa Allah punya rencana yang besar dalam hidupmu. Bahkan Thomas Alva Edison itu pernah dipulangkan gara-gara dianggap idiot. Tapi mamanya didik di rumah. Mamanya ajarin sendiri dan dia yang sekarang membuat kita bisa melihat cahaya, terang. Apa yang kita anggap kegagalan, apa yang kita anggap sesuatu yang tidak ada harapan, di tangan Tuhan kita yang perkasa bisa menjadi satu harapan. Dan orang Kristen itu harus begitu. Selalu optimis melihat ke depan. Jangan menjadi orang Kristen yang selalu pesimis. Aduh aku gak bisa, aku gak bisa. Kemarin saya bilang ada 3 jenis orang dalam hidup ini. Orang yang pernah percaya dengan dirinya sendiri. Aku gak bisa, aku gak pede, aku gak mampu, aku gak bisa apa-apa. Aku memang jahat. Ada orang yang tidak mempercayai dirinya maupun mempercayai orang lain. Dia gak bisa mempercayai dirinya juga gak bisa mempercayai orang lain. Tapi ada orang jenis yang ketiga. Adalah orang yang meminjam kepercayaan orang lain. Ketika orang berkata, aku sih gak percaya. Sebenarnya dia bilang, aku gak percaya diri sih. Tapi pemimpinku berkata kamu bisa. Karena pemimpinku berkata kamu bisa, aku coba. Saya bilang kemarin sama Marno, salah satu contohnya. Waktu dia berkata kamu jadi PKS ya no. Aduh jangan kak, aku gak bisa kak. Saya bilang kamu bisa. Kamu akan mampu melakukannya. Dengan sedikit sentuhan, dengan sedikit training. Aku coba ya kak. Dan kadang-kadang kita perlu begitu. Perlu meminjam kepercayaan lain. Ayo Diki khotbah. Ayo Diki.
Kamu ngajarlah Dik. Saya ngelihat awal-awal Diki waktu mau ngajar di sekolahan juga saya lihat kurang percaya diri. Karena Diki bukan bidangnya di situ, sekolahnya di situ. Dia orang yang di bidang arsitek, di bidang teknik sipil. Sekarang dia harus masuk ke dunia pendidikan. Tetapi saya melihat ketidakpercayaan itu menjadi suatu kepercayaan ketika dia mulai terjun dan dia mulai mencoba membuktikan bahwa dia bisa. Dan saya mendengar banyak prestasinya. Dan sebagai orang tua rohani saya bangga. Saya ingin mendengar begitu banyak kesaksian yang hidup dari saudara. Awalnya sudah gak percaya diri. Awalnya sudah gak mampu. Tapi sudah dimampukan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin.